Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Risalah Mudzakarah dan Alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Andes Sukadi MSI yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini. Dan tidak lupa kami mengingatkan kembali bagi Anda yang ingin memberikan donasi, memberikan bantuan untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana di beberapa titik kota di penjuru tanah air, silakan dicatat di rekening peduli bencana di Bank Syariah Indonesia kode bank 451 dengan nomor rekening 234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Dan jangan lupa untuk memberikan konfirmasi kepada beliau Ustadz Sunarjo di 08122982256. Semoga bantuan kita, donasi kita bisa meringankan dan menyegerakan untuk pemulihan recovery di beberapa tempat yang terdampak bencana. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tommy. Kabar baik dan sehat sore ini, Ustaz? Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah baik. Materi kali ini, Ustaz, silahkan disampaikan, Ustaz. Kasih sayang terhadap binatang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dalalnaha lahum faminha raqubuhum wa minha ya'kulun walahum fiha manafi'u wa masyarib afala yashkurun. Pemirsa Risalah Mudzakarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami lanjutkan materi kasih sayang terhadap binatang. Yang Allah firmankan di surat Yasin ayat 72 sampai 73 tadi adalah, dan kami Allah tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan, dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Dari dua ayat ini, maka di antara rahmat dan karunia Allah adalah bermacam-macam hewan dan binatang ternak itu diciptakan, disediakan untuk manusia. Jadi tidak disediakan untuk yang lain, tetapi disediakan untuk manusia. Maka sebagian hewan tadi dipergunakan oleh manusia untuk menjadi kendaraan, ya, untuk mengangkut dirinya atau mengangkut barang-barang yang dimiliki oleh manusia. Kemudian dari hewan atau binatang ternak itu, maka manusia tadi juga memperoleh bahan makanan. Ya, dagingnya nanti disembelih kemudian dimakan. Dari binatang ternak itu nanti manusia juga akan mendapatkan minuman, ya, berupa susu. Ya, bisa itu nanti dari sapi, dari kambing, dari unta. Ya, yang semuanya tadi adalah diperuntukkan bagi manusia. Kemudian bisa juga nanti dari binatang ternak itu nanti menjadi pakaian bagi manusia, bahan pakaian.
ya, ataupun nanti untuk alat-alat keperluan yang lain. Nah, namun demikian, dengan banyaknya kemanfaatan dari binatang, dari hewan ternak tadi, mengapa manusia itu tidak bersyukur? Ya, mengapa manusia tadi hanya sekedar memanfaatkan tetapi tidak mensyukuri dengan beribadah kepada Allah, memanfaatkannya di jalan Allah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dijelaskan, an Abdurrahman ibni Abdillahi an abihi qala kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fantalaqa li hajatihi fara'aina khummaratan ma'aha farkhoni fa akhadna farkhaiha faja'atil khummaratu faja'alat ta'rusu faja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala man faja'a hadhihi biwaladiha ruddu waladaha ilaiha wara'a qaryata namlin qad haraknaha faqala mana haraka hadhihi qulna nahnu qala innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nari illa rabbun nar. Dari Abdurrahman bin Abdullah, dari ayahnya, ia berkata, dahulu kami pernah bersama Rasulullah SAW di dalam safar, di dalam perjalanan. Lalu beliau pergi untuk buang hajat. Ya, jadi ketika dalam safar, dalam perjalanan tadi, Rasulullah itu ingin buang hajat, maka tentu Rasulullah itu nanti menepi, ya, berpisah dari rombongan tadi, biar nanti tidak terlihat. Nah, ketika Rasulullah sedang buang hajat tadi, maka para sahabat yang lain itu melihat seekor burung humaroh, yaitu burung yang berwarna merah bersama dua anaknya. Maka kami ambil dua anak burung tersebut. Ya, yang diambil hanya dua anak burung tersebut. Kemudian burung humaroh tersebut datang dan bergelantungan. Lalu Nabi SAW bersabda, siapa yang membuat sedih burung ini dengan mengambil anaknya, kembalikanlah anaknya itu kepadanya. Dan beliau pernah melihat sarang semut, ya, yang kami telah membakarnya. Maka beliau bertanya, siapa yang membakar sarang semut ini? Kami menjawab, kami yang membakarnya. Beliau bersabda, sesungguhnya tidak pantas menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Ya, jadi dari hadis ini nanti ada dua hal yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, ketika tadi ada burung dengan anaknya, maka jangan sampai anak burung tadi diambil. Ya, karena apa? Tentu nanti induknya itu akan mencari, induknya tentu akan bersedih. Nah, tadi siapa yang membuat sedih burung ini dengan mengambil anaknya? Maka perintah Rasulullah, kembalikan anak itu kepada induknya. Sehingga ya, biar burung yang masih kecil tadi itu bisa bertahan hidup dengan nanti diberi makan oleh induknya, kemudian nanti dilindungi oleh induknya ketika kena terpaan angin, ketika kena hujan. Ya, jadi jangan sampai nanti kita sebagai manusia bermain-main dengan mengambil anak burung tadi, apalagi nanti tidak kita pelihara, itu tidak diperkenankan. Kemudian yang kedua, ketika nanti kita melihat di situ ada sarang semut, ya sekali lagi jangan sampai membakar sarang semut itu. Ya, karena memang tidak diperkenankan ya menyiksa binatang itu dengan api. Ya, maka tadi Rasulullah itu bersabda, ya sesungguhnya tidak pantas menyiksa dengan api kecuali Tuhannya api. Ya, jadi yang pantas menyiksa dengan api itu ya hanya Allah. Maka ketika nanti orang kafir itu di neraka, itu kan disiksa dengan api. Karena apa? Karena yang pantas menyiksa dengan api itu hanya Tuhannya api, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia, ya seperti misalnya kisah
ya Nabi Ibrahim alaihissalam ya itu dibakar, ya maka sebenarnya itu tidak pantas yang demikian, dan itu pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Islam kasih sayang kepada binatang itu sampai sedemikian rupa. Bahkan tadi semut yang kecil yang tidak mungkin nanti melawan manusia kan gitu. Karena tadi melawan ketika dibakar sarangnya tadi. Itu sekali lagi kita sebagai orang yang beriman itu tetap harus berkasih sayang kepada binatang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang lain itu disebutkan an Sahli binil Hantaliyati qala marra Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin qad lahiqa tahuru bi batnihi faqala ittaqullaha fi hadhil bahaimil mu'jamati farkabuha solihatan wa kuluha solihatan. Dari Sahal bin Hanbaliyah, ia berkata, Rasulullah SAW pernah melewati seekor unta yang sangat kurus. Maka beliau bersabda, takutlah kalian kepada Allah dalam memperlakukan binatang yang tidak bisa berbicara ini. Ya, tadi ketika Rasulullah melihat unta itu sangat kurus, itu kan menandakan unta tadi itu tidak diberi makan, tidak dipelihara dengan baik. Kalau unta tadi itu disiapkan makan, disiapkan minumnya dengan penuh, ya maka insya Allah unta tadi itu akan berkembang bagus gitu. Nah ini tadi tidak, ya diambil ya tenaganya gitu, ya tetapi tidak dipelihara, tidak diberi makan, tidak diberi minum secara cukup, maka menjadikan unta tadi sangat kurus. Ya, maka akhirnya Rasulullah menutup dalam hadis ini, naikilah binatang itu secara baik. Agar kita bisa menaiki binatang, unta tadi, tentu unta tadi kan ya harus dijaga untuk makan dan minumnya, sehingga nanti kuat ketika dinaiki manusia, ketika nanti dinaiki oleh ya barang-barang. Kemudian makanlah binatang itu secara baik pula. Kalau nanti mau menyembelih binatang ternak tadi, mau menyembelih unta tadi, silahkan, tetapi itu juga dengan cara yang baik. Ya, jadi memperlakukan unta tadi ketika menyembelih dalam keadaan berdiri tadi, itu adalah ditajamkan pesonya gitu. Ya, jangan sampai nanti sebelum unta itu mati kemudian langsung dikeleti, itu tidak diperkenankan. Tunggu sampai unta tadi benar-benar mati, baru nanti ya ditindaklanjuti untuk proses berikutnya, untuk dikeleti, kemudian nanti untuk dipotong dagingnya dan lain sebagainya. Itulah akhlak di dalam Islam ya yang harus kita praktekkan kepada binatang. Jangan sampai ketika itu ini adalah binatang ternak yang memang kita pelihara, terus ya kita biarkan. Beda halnya ketika memang binatang tadi itu tidak kita pelihara, ya kita biarkan untuk mencari makan sendiri. Insya Allah binatang tadi itu malah ya akan mudah untuk mencari makan. Tetapi ketika tadi dipelihara, hati-hati, jangan sampai tidak diberi makan, tidak diberi minum, akhirnya tubuh binatang tadi menjadi sangat kurus. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i, ya ini nanti juga termasuk peringatan yang keras untuk kita semuanya manusia. An Amri binil Syariti qala sami'tus Syarita radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man qatala usfuron abathan adza ilallahi azza wa jalla yaumal qiyamati yaqulu ya rabbi inna fulanan qatalani abathan walam yaqtulni manfaatan. Dari
Amr bin Syarid ia berkata, saya mendengar Syarid berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh burung pipit untuk main-main, maka pada hari kiamat nanti burung itu akan mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, seraya berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah membunuhku untuk main-main dan tidak membunuhku untuk diambil manfaatnya. Hadis riwayat Nasai juz 7 halaman 239. Ya. Jadi hati-hati terkait dengan hal ini, meskipun tadi gitu loh melihat anak burung pipit, ya kalau Jawanya ya burung emprit gitu ya, burung yang kecil tadi mungkin menarik gitu. Jangan sampai itu nanti dibuat main-main. Ya, tadi membunuh burung pipit itu hanya untuk main-main, itu tidak diperkenankan. Itu kan ciptaan Allah. Ya kalau dibiarkan ya bersama induknya itu nanti kan akan berkembang. Ya, kemudian nanti akan bertumbuh, kemudian nanti menjadi besar kan gitu nih. Ya, maka ketika burung pipit tadi itu dibunuh manusia dengan main-main, di hari kiamat nanti ya burung pipit itu akan mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mengadu, wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan, menunjuk orangnya, menunjuk siapa yang membunuhnya tadi, dan kita tidak bisa ya mengelak lagi. Ini kondisinya sudah di akhirat, ya tidak mungkin gitu loh, ada pembelaan untuk diri kita. Mungkin kalau masih di dunia mungkin ada yang membela, tetapi ketika di akhirat kita nanti itu sudah menghadapi hisab itu sendiri-sendiri. Ya, ketika anak burung tadi itu mengadu kepada Allah karena dibunuh untuk main-main, bukan untuk diambil manfaatnya, maka mengadu betul, menyerahkan urusan ini kepada Allah. Kalau urusannya ya minta ditegakkan oleh Allah, minta keadilan kepada Allah, ya kita mau seperti apa nanti? Ya, jadi bisa jadi yang terjadi bukan pada diri kita, tapi bisa jadi nanti pada anak-anak kita, pada cucu kita, ya pada keponakan kita. Maka perlu kita ingatkan, jangan sampai begitu ya burung yang ya mungkin menyenangkan bagi anak kecil tadi ya itu dibunuh. Ya, kalau diambil kemudian memang betul-betul dipelihara, ya kemudian dijaganya, makannya dijamin, minumannya dijamin, kebersihannya dijamin, silahkan ya, sehingga nanti burung tadi itu bisa berkembang. Tetapi kalau ya diambil bahkan tadi untuk main-main dan dibunuh, maka sekali lagi burung itu nanti di akhirat akan mengadu kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya ini juga ada larangan, pemirsa Risalah Mudzakarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ani Ibnu Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tattakhidhu syai'an fihi ruhu ghurabun. Ya. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menjadikan sesuatu yang bernyawa untuk sasaran. Ya, hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1549. Jadi ketika nanti ada ya binatang yang bernyawa, sesuatu yang bernyawa tadi, jangan sampai nanti untuk sasaran. Ya, apakah nanti sasaran ditembak, apakah sasaran nanti ya dikenai ketapel dan lain sebagainya tadi. Ya, ternyata itu tidak diperkenankan. Ya, karena apa? Karena harusnya kalau membunuh itu ya dengan baik. Ya, kalau nanti membunuh ya dengan ketapel, ya itu nanti kan ya akhirnya kan malah menyakiti. Ya, itu yang tidak diperkenankan. Ya, tapi kalau nanti ya misalnya itu dengan senapan yang tajam, misalnya tupai, ya selalu menghabiskan kelapa yang ada di kebun kita, ya kemudian dibunuh ya dengan ditembak tadi, ya setelah itu nanti dimanfaatkan, ya itu dipersilahkan. Tetapi kalau ya di sasarannya tadi itu hanya untuk, mohon maaf kalau ya biar
tembakannya itu nanti pas atau tidak, ya kalau bahasa Jawanya itu untuk titis-titisan gitu nggih. Ya, ini yang tepat siapa? Nah, itu yang tidak diperkenankan. Kemudian ada larangan pula, pemirsa MTA TV dimanapun berada. Ani Ibnu Abbasin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tahrishi bainal bahaimi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, bahwa Rasulullah itu melarang mengadu binatang. Ya, hadis riwayat Abu Dawud. Jadi mengadu binatang, apapun binatangnya, ya, apakah nanti ayam ya dengan ayam, apakah nanti kambing dengan kambing gitu loh, apakah nanti sapi dengan sapi maupun yang lainnya, apakah itu nanti binatangnya besar atau binatangnya kecil, ya itu tidak diperkenankan ternyata di dalam Islam. Ya, karena apa gitu loh, karena kalau binatang tadi diadu kan akhirnya kan sakit, akhirnya nanti kan jadi luka, akhirnya nanti kan bisa jadi tanduknya patah dan sebagainya. Itu sakitnya luar biasa. Ya, sakitnya luar biasa. Kalau tidak percaya coba gitu diri kita misalnya, ya ketika kepala itu terbentur tembok, padahal itu kebentur bukan dibenturkan. Padahal kalau yang namanya binatang itu diadu, itu ya kekuatannya luar biasa ketika menyerang tadi. Nah, itu tidak diperkenankan di dalam Islam. Berarti kita tidak kasih sayang dengan binatang. Harusnya kan kita kan kasih sayang, ya dijaga dengan baik, ya dipelihara dengan baik gitu. Kalau nanti diambil manfaatnya itu dipersilahkan. Tetapi tadi jangan sampai diadu, jangan sampai nanti disakiti, jangan nanti dijadikan ya sasaran untuk tadi dengan ketapelnya dan lain sebagainya. Itu sekali lagi akan menyakiti. Maka mudah-mudahan dengan beberapa hadis tadi menjadikan kita lebih yakin bahwa kita sebagai orang yang beriman itu betul-betul harus punya kasih sayang kepada binatang. Kami kira demikian. Terima kasih, kami kembalikan kepada Pak Tommy Al-Fatoni. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda nanti bisa bergabung. Silahkan di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Risalah Mudzakarah sore hari ini. Dan kembali kami ingatkan untuk kita bersama, siapkan infak terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, musibah di beberapa wilayah di tanah air Indonesia. Silakan disalurkan di Bank BSI, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Dan jangan lupa untuk memberikan konfirmasi kepada Ustadz Sunarjo di nomor 081 2298 2256. Semoga amal ibadah kita salurkan untuk mempercepat recovery dan juga mempercepat untuk pemulihan saudara-saudara kita yang ada di tempat terdampak bencana. Baik, silakan Anda bisa bergabung di line telepon 02716793000, SMS ataupun WA kami di 08112553.000. Kita coba siapa yang ada di line telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Bayu dari Karanganyar. Pak Bayu, Karanganyar, silakan. Begini Pak Ustadz, saya di rumah saya itu kan ada kucing liar yang dipelihara oleh istri saya sampai beranak pinak. Itu sudah 3 bulan ini. Nah, itu setiap hari itu kita belikan makanan. Itu totalnya rata-rata sebulan itu bisa 150 sampai 200 ribu Pak, dengan 4 ekor itu. Karena yang 3 anaknya. Nah, itu apakah
ada nilai sedekah atau infaknya apa tidak ya Pak? Kalau ada mungkin akan saya lanjutkan. Kalau tidak, apakah harus saya buang saja ke pasar supaya dia nyari makan sendiri gitu? Ya. Itu aja Pak. Baik. Dan saya terima kasih penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya. Jadi tadi kan kucing liar ya, maka nanti yang dilarang itu adalah dikurung, ya, diikat, kemudian tidak diberi makan. Nah tadi kan ketika diberi makan ternyata yang dikeluarkan oleh Pak Bayu tadi kan cukup banyak. Ya, maka nanti sebenarnya ketika nanti memberi makan kucing, ya itu tidak harus makanan yang nanti harus beli di toko, tidak harus lah sebenarnya. Ya diberi makan apa yang ada di rumah kita dari sebagian masakan kita, gitu saja Pak. Ya, tapi sebenarnya dengan kasih sayang kepada binatang tadi, apakah itu nanti ada nilai kebaikannya? Ada, karena itu adalah ciptaan Allah. Ya, karena itu ciptaan Allah. Ya, tentu itu nanti ada kebaikannya. Maka terserah tadi, ya, yang penting pokoknya jangan dikurung, jangan diikat. Kalau nanti misalnya tidak diberi makan, selama itu memang dibiarkan, kalau nanti pergi kan ya tidak masalah. Tetapi kalau sudah dikurung, nah itu kan tidak bisa mencari makan sendiri. Ya, dan tadi betul ketika mau dilepas, ya tidak ada masalah, dibiarkan saja. Ya kalau nanti tidak diberi makan, biasanya kadang kucing liar itu nanti juga mencari ke tempat lain. Ternyata setelah nanti mencari ke tempat lain, ya sore hari atau malam hari kembali ke tempat kita, ya tetap tidur mungkin di teras rumah kita dan lain sebagainya, ya tidak ada masalah. Itu baik-baik saja itu. Jadi apakah nanti memang harus mengeluarkan uang untuk membeli makanan khusus bagi kucing tadi? Ya, karena yang sudah era sekarang. Tapi kalau orang zaman dulu itu kan sebenarnya kan juga tidak harus dengan modal besar untuk memberi makan kucing tadi ya. Jadi kadang ya sebagian dari makanan yang kita makan itu juga dimakan oleh kucing kan juga mau nanti kan semacam itu. Ya, tapi itu adalah satu kebaikan. Berapapun yang dikeluarkan tadi, karena tadi adalah mengasihi binatang, mengasihi ciptaan Allah, itu tetap mendapatkan kebaikan begitu. Ya, terima kasih Pak Bayu. Ya. Kita lanjutkan Ustadz yang ada di WA. Dari pertanyaan Ibu Swati di Sulawesi Selatan, ada dua. Yang pertama Ustadz, jika kita mengikuti pengajian yang diadakan di masjid, jika kita sebelum duduk mengikuti kajian, apakah juga harus sholat sunat lebih dahulu Ustadz? Yang kedua, kadang kalau saya lagi bersih-bersih halaman dan membakar sampah, itu ada semut yang ikut terbakar. Yang demikian bagaimana Ustadz? Baik. Mohon tausiahnya. Ya, yang pertama ketika tadi mengikuti taklim, mengikuti kajian di masjid, sebelum duduk itu sholat sunnah 2 rakaat dulu, itu memang sunnahnya demikian. Itu adalah sholat sunnah. Ketika kita kerjakan, itu nanti menjadi kebiasaan yang baik dan itu adalah berpahala. Karena apa? Rasulullah SAW itu bersabda, ya idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusolli rakaataini. Apabila seseorang dari kamu masuk masjid, maka janganlah ia duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ya, jadi mau sembarang waktu nggak masalah gitu. Kajiannya tadi setelah sholat asar misalnya. Ya kita tadi ibu tadi sudah sholat, Bu Suwati tadi sholat asar di rumah. Kemudian setelah sholat asar misalnya ada kajian di masjid. Ya, kemudian setelah masuk masjid tadi tidak duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat, tidak masalah gitu loh. Jadi tidak ada sholat sesudah sholat asar itu kan rawatibnya. Tetapi kalau sholat tahiyatul masjid tadi, meskipun sesudah kita sholat asar, ya itu tidak masalah, boleh yang demikian itu. Ya, jadi lebih baik itu tadi sholat sunnah dulu 2 rakaat, karena sekali lagi ini tadi tempat kajiannya berada di masjid.
Ya, mau pagi, mau sore, mau malam gitu loh, mau siang itu tidak ada masalah. Kemudian yang kedua tadi kan bersih-bersih ya nyapu halaman ya, nanti kan ada daun, ada kotoran yang lain jadi satu. Di situ ternyata kan nggak tahu kan ternyata kan juga ada semutnya. Kemudian setelah selesai tadi tidak dijadikan untuk kompos, tetapi ternyata itu nanti langsung dibakar. Tidak tahu ternyata ketika dibakar tadi itu ada semutnya. Ya, maka insya Allah tadi kan tidak sengaja. Berbeda dengan tadi yang dilakukan tadi, seseorang tadi memang betul-betul membakar sarang semut, ya, yang mana di situ kan banyak semut yang berada di dalam tadi, kemudian dibakar, bahkan apinya dimasukkan ke dalam lubang sarang semut tadi, itu yang dilarang. Nah ini tadi kan setelah selesai menyapu, kemudian sampahnya dikumpulkan jadi satu. Ternyata tadi setelah itu biar mudah dengan cara dibakar, ternyata ada semutnya, insya Allah tidak berdosa karena tadi tidak sengaja. Kan juga tidak mungkin ketika nanti ada sampah tadi kemudian harus dicari dulu satu persatu semutnya yang mana dikeluarkan dari sampahnya, kan juga tidak mungkin gitu. Ya, mudah-mudahan tadi sebelum kena panas tadi pun semutnya itu nanti juga lari kan begitu. Jadi, terima kasih Ibu Suwati dari Sulawesi Selatan atas pertanyaannya. Ya, baik. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Pak Yoto di Karanganyar, Ustadz. Ustadz, ibu saya tuh sudah pikun, masih memiliki uang, dan kami bersama saudara sepakat untuk menginfakkan sebagian uang tersebut atas nama beliau. Bagaimana yang demikian, Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya, itu adalah anak yang soleh, itu bagus. Ya, karena apa? Sebenarnya anak tadi mengerti kebiasaan ibu ketika sehat. Ibu tadi ketika sehatnya belum pikun, bisa jadi ibu tadi suka ya berinfak, biasa bersedekah, biasa memberi kepada orang lain. Nah, ketika sudah pikun tadi, ya anak-anaknya memberi uang disimpan. Ya, ketika disimpan tadi juga hanya disimpan saja, tidak dipergunakan. Karena apa? Seluruh kebutuhan hidupnya ya sudah ditanggung oleh anak-anaknya. Maka diinfakkan atas nama ibunya itu baik saja. Ya, itu baik. Jangankan ini terhadap ibu yang masih hidup. Bahkan dalam sebuah hadis itu gitu, ya, dalam sebuah hadis ya itu kan ada seorang ibu yang meninggal dunia. Ya, seorang ibu yang meninggal dunia, kemudian akhirnya anaknya menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya seandainya ibu saya masih hidup, ya itu maka beliau itu adalah suka berinfak, maka bolehkah saya berinfak ya untuk ibu saya yang sudah meninggal? Karena apa? Kebiasaan beliau itu memang suka berinfak. Maka Rasulullah pun ya silahkan itu dilaksanakan. Tadi karena apa? Memang mengetahui, berarti anak tadi itu dekat dengan ibunya, paham kebaikan yang dilaksanakan oleh ibunya, oleh orang tuanya. Nah, maka kondisi pikun ya itu ibunya sedang pikun tadi, karena nanti kalau dimintai persetujuan terkadang juga nggak sambung kan begitu nggih. Ya, atau kalau nanti pas ibunya tadi sudah dalam keadaan pulih, seperti dalam artian ingatannya penuh gitu loh, maka disampaikan, Bu, kemarin uang ibu itu saya infakkan atas nama ibu. Kalau nanti sewaktu-waktu memang memerlukan uang, nanti nyampaikan saja, tetap nanti akan kami siapkan uangnya. Itu bagus. Ya, nah dari ini sekali lagi menggambarkan kedekatan hati antara anak dengan orang tua, dan itu penting. Ya, mengetahui bagaimana kebiasaan orang tua, kebaikan orang tua, dan itu nanti akhirnya diteruskan. Sama sebenarnya ketika orang tua sebelum meninggal itu nanti suka menjalin silaturahim ke sana kemari. Nah, setelah orang tua meninggal itu nanti diteruskan oleh anaknya. Itu berarti anak yang paham tuntunan agama. Jadi diperkenankan tadi Bapak bersama, tadi kan saudaranya kan sepakat semuanya, ya sepakat sekali. Udah ini kita infakkan atas nama ibu saja. Karena apa? Kalau anak-anak insya Allah sudah cukup karunia yang Allah
berikan. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Satu lagi Ustaz ya. Iya. Dari Ibu Tio di Sukarjo, teman saya sering dapat telur puyuh di sawah Ustaz, kemudian direbus, dimasak. Nah, yang demikian boleh diambil atau tidak Ustaz? Ya, ini kan memang barang temuan. Tapi yang namanya puyuh gitu nih. Ini kan tentu kan biasanya kan yang namanya burung puyuh itu kan biasanya kan diternak, biasanya kan dipelihara. Nah, sementara ini tadi kan berarti kan hewan liar kan berarti ya. Ya, hewannya liar gitu loh. Maka wong sampai tadi ya bertelurnya di sawah. Ketika di sawah itu tadi kan ya itu kan makhluknya Allah ya, kita tidak tahu gitu loh. Ya, itu puyuh yang mana gitu loh. Ya, miliknya siapa kan tentu kan tidak. Karena kalau yang namanya puyuh yang diternak itu tidak mungkin keluar dari kandangnya kan. Nah, ini sampai di sawah kita. Ya, maka ketika itu nanti diambil kemudian dimanfaatkan gitu loh. Itu boleh yang demikian tadi gitu loh. Ya, termasuk nanti tidak hanya itu gitu loh. Terkadang kalau ini tadi puyuh tadi kan liar. Terkadang kan juga mohon maaf nanti seseorang punya itik yang punya bebek yang nanti kan itu terkadang kan dibawa ke sawah kan gitu ya. Ya, dibawa ke sawah untuk nanti cari makan di sawah. Terkadang gitu karena banyaknya bebek tadi, bawanya itik tadi, ada satu atau dua yang nanti yang bertelur di situ. Ya, terkadang yang membawa itiknya tadi itu tidak tahu kalau bertelur. Ya, maka nanti ketika itu pun bertelur ya diambil, kalau kan belum tentu ketemu lagi dengan pemilik bebeknya gitu. Ya, maka apa wong tadi kan sudah ngambil makanan dari sawah bekas tanaman padi di sawah kita gitu ngambil di situ ya, jatuh satu atau ada dua, ketika itu nanti diambil ya barang-barang yang demikian ini ya boleh. Nah, kalau ketemu orangnya tadi ya sampaikan saja gitu. Kemarin ada telur ya yang ada di sawah ini gitu, yang saya ambil ya, kalau ini perlu saya gantinya berapa, karena kalau dibiarkan kan busuk itu nanti telur itu lama kelamaan ya, dimanfaatkan dulu silahkan gitu. Jadi ini tadi kan barang temuan kecil, bukan barang temuan yang harus diumumkan ya sampai ya 1 tahun sampai kan tidak kan gitu. Ya kan ya tadi kan telur burung puyuh, telur ya tadi mungkin ada itik dengan 1-2 yang berada di sawah kita itu ya yang demikian tuh silahkan dimanfaatkan, insya Allah ya mudah-mudahan tidak berdosa. Tapi kalau tadi kalau yang itik tadi misalnya ketemu yang biasa yang membawa itiknya tadi ya yang tukang angonnya tadi, sampaikan saja, Pak kemarin ada yang bertelur di sawah saya itu ada 1 itu saya ambil, ini perlu diganti tidak itu. Oh tidak, udah terima kasih wong bebek saya sudah makan di situ, udah sudah mau manfaatkan sawahnya di situ, kami berterima kasih. Oh berarti kan itu namanya alim bi ridho, jadi mengetahui dan saling mengikhlaskan. Insya Allah itu adalah sama-sama berbuat kebaikan gitu. Kami kira demikian. Terima kasih banyak. Baik Ustaz, kami sampaikan terima kasih pelajaran dan tausiahnya di sore hari ini Ustaz. Kita nantikan pelajaran berikutnya insya Allah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Risalah Mudzakarah pada kesempatan sore kali ini. Dan kembali kami ingatkan untuk bisa mempersiapkan infak terbaiknya untuk membantu recovery saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana di beberapa wilayah di tanah air kita melalui rekening Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekeningnya 234234111 atas nama Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran. Dan mohon bisa konfirmasi terlebih dahulu setelah transfer kepada Ustadz Sunarjo di 081 2298 2256.
Semoga cepat pemulihan untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Saya Tommy Al-Fatani pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.